Sejumlah teori yang mengarah kepada penemuan listrik sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Ampere, Coulomb, dan Joseph Priestley juga sudah melakukan berbagai percobaan yang membuka jalan menuju penemuan listrik. Namun di antara banyak nama yang ada, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday akhirnya diakui sebagai bapak listrik karena dianggap mempunyai kontribusi paling besar untuk dunia kelistrikan. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di penjilidan buku serta menjualnya. Ketika waktu senggang, ia menyempatkan diri untuk membaca berbagai macam buku, terutama buku kimia dan fisika. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 uang setengah sen, ditumpuk bersama dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi yang diawali oleh volta ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Pada tahun 1821, Hans Christian Ørsted mempublikasikan fenomena elektromagnetisme. Dari sinilah Faraday kemudian memulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopolar motor. Dalam alat yang diciptakan Faraday ini, terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri, dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet, sehingga kawat akan terus berputar jika dialiri listrik yang berasal dari sebuah baterai. Penemuan Faraday inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini. Dari percobaan itu, ia menemukan sebuah motor listrik pertama di dunia yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Puncak penemuan medan listrik oleh Faraday terjadi ketika ia membuat percobaan dengan melilitkan 2 kumparan kawat yang terpisah, dan ia kemudian menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Dari sini, ia kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. James Clerk Maxwell kemudian membuat rumus matematikanya dan kemudian dikenal dengan nama hukum Faraday. Michael Faraday sendiri wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Untuk mengenang jasa-jasanya di bidang kelistrikan, namanya kemudian diabadikan dalam sebuah satuan dalam ilmu fisika, yaitu satuan kapasitansi dengan simbol F atau Faraday. Dia adalah Nikola Tesla. Tahun 1880, Nikola Tesla berlabuh ke Amerika dengan hanya tersisa 4 sen di kantongnya. Di sana Tesla bekerja di perusahaan milik Thomas Alva Edison. Di tahun 1885, Tesla mengatakan kalau dia mampu mendesain ulang model DC-nya Edison, dan generatornya menjadi lebih efisien tanpa menyebabkan percikan listrik dan kerusakan. Pernah dengar ACDC? Ya, yang itu. DC itu adalah direct current atau arus searah yang hanya mengandalkan konduktor untuk mengalirkan aliran elektron ke rumah-rumah. Edison menyukai ide ini, tapi di dalam lubuk hatinya dia ragu dan dia nggak yakin ini bisa. Makanya saat itu dia menawarkan imbalan ke Tesla sebesar 50.000 US dollar, atau yang sekarang itu setara dengan 1.250.000 US dollar. Jika Tesla mampu mendesain ulang 24 tipe mesinnya Edison. Mendengar itu, Tesla sangat antusias. Dia bekerja dengan sangat keras dan berhasil membuktikan ucapannya dia. Mesin-mesinnya Edison sekarang sudah tidak menimbulkan percikan api lagi guys, dan generatornya pun bisa bekerja dengan jauh lebih efisien.
Pada kenyataannya, desain Tesla ini begitu bagus. Saking bagusnya itu masih digunakan sampai saat ini dengan model yang lebih baru untuk menghidupkan peralatan rumah tangga, perkebunan, sampai sistem smartphone kita guys. Dan tentu saja mobil listrik yang bernama Tesla milik Elon Musk. Karena udah berhasil, wajar dong Tesla nagih ke Edison uang yang dijanjikan. Tapi reaksi Edison apa guys? Dia hanya tertawa dan dia bilang, "Hahaha, tes, kamu nggak ngerti banget lelucon kita orang Amerika." Nyesek ya. Sebagai gantinya, Edison menawarkan kenaikan upah kepada Nikola Tesla. Mendengar itu, Tesla sangat kesal dan dia kecewa atas keserakahannya Edison. Lalu dia cabut dari perusahaan itu. Biar gua perjelas sedikit guys. Elektrik atau kelistrikan pada zaman itu adalah sebuah bisnis yang sangat besar. Investor rela merogoh kocek sedalam mungkin untuk perusahaan sejenis ini. Dan banyak banget perusahaan-perusahaan sejenis yang bermunculan entah dari mana dan bersaing di dalam bisnis ini. Menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Amerika yang sangat pesat dan bertahan selama dekade. Evolusi electrical baru saja dimulai saat itu. Dan itulah yang mengubah dunia menjadi modern seperti sekarang ini guys. Kita semua sangat bergantung terhadap evolusi ini. Kebutuhan rumah tangga kita pun menjadi semakin efisien. Bayangkan pemadaman listrik guys, kita semua kalang kabut ya nggak? Dan yang terpenting, 99,99% wanita di dunia ini mengandalkan daya listrik untuk melahirkan anak-anak mereka. Termasuk kita sendiri guys. Jadi kita jangan remehkan perubahan ini ya. Hidup kita tuh jadi jauh lebih efisien gara-gara ini. So, setelah dicurangin Edison, Tesla mutusin buat menghabiskan sisa hidupnya untuk bergabung dalam evolusi electrical dengan riset yang berfokus pada alternating current atau AC. AC adalah arus bolak-balik. Jadi konduktornya itu nggak hanya mengalirkan listrik tapi juga menarik listrik, sehingga listrik yang dialirkan itu lebih stabil dan juga awet. Sambil mengejar impiannya, Tesla bekerja serabutan untuk menyambung hidupnya. Dia pernah menjadi kuli kasar sampai memperbaiki barang-barang elektronik dengan penghasilan kurang lebih $2 per hari atau sekitar $50 untuk saat ini. Ini adalah masa yang paling pahit menurut Nikola Tesla. Singkat cerita, Tesla bertemu dengan seorang investor bernama George Westinghouse. Mereka lalu bekerja sama. Westinghouse invest ke Tesla. Ini berarti Tesla memasuki persaingan langsung face to face dengan Edison dan juga sistem DC-nya guys. Kelemahan sistem DC-nya Edison adalah dapat menimbulkan percikan yang berbahaya, serta sulit untuk menjangkau wilayah yang luas, dan juga untuk menyambungkannya membutuhkan kabel yang sangat besar, sebesar lengan manusia. Di sisi lain, sistem AC-nya Tesla menggunakan kabel yang lebih tipis, tegangannya tinggi, dan bisa menjangkau area yang jauh lebih luas. Oke, pertarungan dimulai. Pemenangnya akan mendapatkan privilege untuk menerangi seluruh pelosok dunia ini. Tahun 1893, sistem AC-nya Tesla lebih unggul daripada sistem DC-nya Edison. Dan Edison menyadari dia akan kalah. Bukan Edison namanya kalau dia patah semangat dan menyerah. Edison menemukan sebuah cara yang sangat licik. Dia akan membuat masyarakat untuk menerima DC dan menjauhin AC. Tapi caranya gimana guys? Jawabannya adalah Edison melakukan percobaan di depan umum. Ini adalah percobaan menggunakan hewan. Dia akan menyetrum hewan itu dengan sistem AC-nya Tesla supaya masyarakat berpikir kalau AC itu terlalu berbahaya untuk digunakan di dalam rumah. For your info guys, Edison itu membantu dalam penemuan kursi listrik loh yang menyetrum Ted Bundy dengan menyarankan menggunakan sistem listrik beraliran AC. Tesla merespon ini dengan sangat tenang. Dia akan melakukan demonstrasi juga di depan umum untuk membuktikan betapa amannya sistem AC ini guys. Dalam demonstrasinya, kedua tangan Tesla memegang bolam. Lalu dia berdiri di tengah-tengah pemancarnya.
lalu mengalirkan listrik itu melalui tubuhnya, dan kedua bolam itu menyala di tangannya guys. Dan Tesla tidak terluka sedikit pun. Kemudian dia mendapatkan julukan The Wizard atau penyihir di zaman itu. Demonstrasi Tesla ini menjadi sangat terkenal, mewarnai halaman depan di koran-koran setempat. Skakmat buat Edison. Tesla memenangkan pertarungan ini. Sistem AC-nya masih digunakan sampai detik ini guys. Ambisi terbesar seorang Nikola Tesla adalah sebuah menara, dan itu berakhir dengan kegagalan. Menara ini bernama Wardenclyffe Tower atau sekarang dikenal dengan nama Tesla Tower. Menara setinggi 57 meter yang bisa memancarkan energi gratis ke seluruh area di sekitarnya. Betapa mulianya hati seorang Nikola Tesla ini guys. Dia ingin memberikan energi gratis atau listrik gratis kepada seluruh orang di pelosok bumi ini. Desember 1901, Guglielmo Marconi, si penemu radio, berhasil mengirim huruf S berupa kode Morse dari Inggris ke Newfoundland di Kanada. Itu berarti Marconi telah mengalahkan Tesla dalam lomba transmisi. Tapi Marconi hanya menyempurnakan sistem yang sudah ditemukan oleh Tesla. Sebelumnya di Desember 1900, Tesla telah berhasil membuat sebuah mesin yang memancarkan gelombang radio. Bahkan mesin itu berhasil menerima sinyal aneh yang dicurigai berasal dari planet lain. Kemungkinan planet Mars. Para investor Wall Street pada saat itu lebih tertarik untuk invest uangnya di sistem radionya Marconi. Bahkan beberapa investor yang dulunya di sisi Tesla sekarang berbelok melawan Tesla. Ya bisa dimaklumin sih guys, namanya juga investor, ya nggak? Nyarinya pasti keuntungan dong. Sedangkan proyek Tesla ini apa? Itu menawarkan energi gratis. Gratis, ini adalah kata paling haram di kamusnya para investor guys. Proyek ini pun akhirnya tertunda karena masalah finansial. Karena terlilit hutang yang menggunung, Tesla menjaminkan properti Wardenclyffe-nya ini kepada rentenir. Di tahun 1915, properti ini akhirnya disita. 1917, tower ini dirobohkan oleh pemilik barunya dan kemudian dibangun aset real estate. Proyek ini adalah kegagalan terbesar bagi seorang Nikola Tesla. Kisah ini tentang penemu paling produktif dalam sejarah manusia, yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan salah satu penemu yang paling memberikan kontribusi besar bagi dunia berkat temuannya, yaitu lampu pijar. Ia juga seorang pengusaha yang pertama kali memproduksi massal bola lampu temuannya. Ribuan kali percobaan sebelum berhasil. Pada tahun 1877, ia menyibukkan diri dengan masalah yang pada waktu itu menjadi perhatian banyak peneliti, yaitu lampu pijar. Edison menyadari betapa pentingnya sumber cahaya semacam itu bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Edison mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya serta menghabiskan uang sebanyak $40.000 yang didapat dari hasil menjual penemuannya ke perusahaan-perusahaan. Dan dalam kurun waktu 2 tahun, ia melakukan percobaan membuat lampu pijar. Persoalannya ialah bagaimana menemukan bahan yang bisa berpijar ketika dialirin arus listrik tetapi tidak terbakar. Total ada sekitar 6.000 bahan yang dicobanya. Melalui usaha keras Edison, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirnya lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Penemuan lain selain lampu. Dalam biografi Thomas Alva Edison, diketahui bahwa ia mendapat hak paten pertamanya untuk alat electric vote recorder, tetapi tidak ada yang tertarik untuk membelinya, sehingga ia beralih ke penemuan yang bersifat komersial. Penemuan pertamanya yang bersifat komersial adalah pengembangan stock ticker. Edison menjual penemuannya ke sebuah perusahaan dan mendapat uang sebesar $40.000. Uang ini digunakan oleh Edison untuk membuka perusahaan dan lab di Menlo Park, New Jersey. Di lab inilah ia menelurkan berbagai penemuan yang kemudian mengubah pola hidup sebagian besar orang-orang di dunia. Tahun 1877, ia juga menemukan fonograf. Masih banyak lagi hasil penemuan Edison yang bermanfaat. Secara keseluruhan, Edison telah menghasilkan 1039 hak paten. Penemuannya yang jarang disebutkan antara lain telegraf cetak, pulpen elektrik, proses penambangan magnetik, torpedo listrik, karet sintetis, baterai alkalin, pengaduk semen, mikrofon, transistor telepon,
dan proyektor gambar bergerak. Thomas Edison juga berjasa dalam bidang perfilman. Ia menggabungkan film fotografi yang telah dikembangkan George Eastman menjadi industri film yang menghasilkan jutaan dolar, seperti saat ini. Dia pun membuat Black Maria, suatu studio film bergerak yang dibangun pada jalur berputar. Melewati tahun 1920-an, kesehatannya kian memburuk dan beliau meninggal pada tanggal 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun.